Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winterstocks Indonesia. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung akhir pekan ya, udah di minggu keempat. Dan tidak terasa juga bulan Agustus sudah mau berakhir. Tinggal 2 hari lagi ya, Senin dan Selasa. Dan setelah itu kita udah mulai memasuki bulan September. Bagaimana bulan ini? Kita mengarungi market yang tough. Tough atau enggak ya? Saya bilang yang tough hanya di minggu terakhir ini aja, tapi sangat menguras tenaga ya, sangat menguras tenaga. Pada dasarnya awal-awal Agustus pergerakan masih oke banget. Nah, yang belakangan ini yang agak kurang mengenakan. Sekali lagi hari ini marketnya sekali lagi bikin galau ya, bikin galau dan menantikan The Fed mengumumkan mengenai akan berlakukannya tapering di akhir tahun ini atau enggak. Dan mungkin saya akan jelaskan lagi tambahan sedikit mengenai informasi mengenai tapering ini, taper tantrum ini. Sekali lagi, ya tapering adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral Amerika, yang mana kebijakan ini mengurangi bantuan terhadap industri keuangan ya untuk pembelian obligasi atau surat utang atau surat berharga lainnya ya. Jadi ketika market crash, mereka memberlakukan suatu kebijakan melonggarkan untuk membeli. Jadi pihak bank sentral ya memberlakukan untuk membeli obligasi-obligasi. Jadi mereka membeli banyak obligasi dari pasar yang mana sehingga dia membanjiri market dengan uang ya, dan diharapkan uang ini bisa membuat perekonomian juga muter. Nah, perusahaan bisa bernafas lebih panjang karena jual obligasi. Sebenarnya yang paling penting dari taper ini adalah atau pengetatan kebijakan moneter, lebih pada sebenarnya yang orang takutkan adalah efek lanjutannya. Seringkali taper tantrum ini dikaitkan dengan meningkatnya suku bunga. Jadi intinya sebenarnya seperti kayak efek domino. Kenapa taper tantrum ini, bukan taper tantrum, kenapa taper ini atau kebijakan ekonomi diberlakukan lebih ketat? Karena dianggap ekonomi sudah recovery. Jadi ekonomi sudah recovery dilihat dari mana? Dilihat dari inflasi yang naik, yang artinya daya beli masyarakat bertumbuh sehingga inflasi naik. Inflasi itu bahasa umumnya adalah harga-harga barang pada naik. Kalau kayak sekarang kan orang nggak berani jual mahal karena takut nggak laku atau daya belinya kurang ya. Jadi kalau inflasi mulai bertumbuh artinya apa? Orang berani bayar lebih mahal. Jadi orang lebih berani spend lebih mahal, lebih keluar uang lebih mahal ya, lebih banyak. Nah ini inflasi mulai naik. Nah karena inflasi mulai naik dianggap oh ekonomi udah bagus nih. Kalau gitu ngapain kita beli obligasi lagi di sana? Sudah, stop aja dah. Kita pengetatan lagi. Nah, terus kemudian efek lanjutannya adalah ketika inflasi ekonomi udah bertumbuh, artinya apa? Nah, institusi keuangan yang selama ini mereka dapat uang dari mana? Dapat uang dari bunga, ya. Nah, mereka tentu saja meningkatkan suku bunga. Ya, tujuannya apa? Supaya orang-orang yang ngambil kredit, ya, mereka itu membayar bunga lebih, ya, bayar bunga lebih besar. Dan dengan naiknya suku bunga, ini berimpact pada beban perusahaan, pasti, ya. Jadi, ini efek domino jadinya, efek domino. Nah, ketika itu, kondisi saat ini bagaimana? Terus bagaimana dengan kondisi saat ini? Kondisi saat ini, banyak perusahaan masih berjuang untuk keluar, ya. Memang di masyarakat mungkin terlihat, apalagi khususnya Amerika, di mana mereka itu sudah memaksakan diri untuk menganggap bahwa pandemi ini sudah jadi endemi. COVID sudah tidak usah ditakutkan lagi. Kalau sudah divaksin, Anda sudah tidak perlu wajib pakai masker lagi. Jadi tindakan-tindakan seperti itu. Bahkan untuk turis, mereka sudah open door tanpa harus karantina lagi. Wah, itu mereka udah langkah-langkah ekstrim lah yang mereka lakukan. Maksudnya sudah back to normal, intinya back to normal. Orang traveling sudah nggak ada ban traveling lagi, udah pokoknya udah bebas lah pokoknya, udah back to normal.
Pengurangan kapasitas mungkin ada, tapi lebih kepada karena mereka tetap menerapkan social distancing aja. Tapi di luar daripada itu, semua sudah berjalan normal seperti biasa. Memaksakan diri untuk seperti itu supaya apa? Ekonominya bisa rolling lebih cepat. Nah, dari kacamata itu kan kelihatan dari mata, tapi apakah benar ekonomi sudah pulih? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah kinerja dari masing-masing perusahaan ini sudah benar-benar comeback? Kalau belum, kelihatan ekonomi aja kelihatan bagus, tapi sebenarnya perusahaan belum recovery, dan ketika suku bunga naik, beban perusahaan jadi bertambah. Yang mana perusahaan ini sebenarnya juga lagi struggling nih. Akhirnya apa? Akhirnya macet lagi. Ya, macet. Perusahaannya yang macet ini. Ya. Nah, kalau perusahaan macet, dia hire tenaga kerja juga otomatis terjadi pemangkasan. Akhirnya terjadi gimana? Akhirnya pengangguran naik. Kalau pengangguran naik, daya beli ada nggak? Nggak ada. Nah, itu efek domino lagi, lingkaran setan, ya kan? Nah, ini mencermati berita-berita apa sih seringkali yang menjadi menggerakkan sentimen di market Amerika. Karena market Amerika sendiri itu bergerak by sentimen. Karena yang ngedrive pergerakan aksi beli, aksi jual itu adalah indikator ekonominya mereka, ya. Mereka melihat ekonomi. Dan ketika sentimen-sentimen itu keluar akan berbahaya banget. Cenderung impulsif untuk koreksi dulu, aksi jual dulu gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu cermati untuk market Amerika, yaitu angka pengangguran yang sering kali ya, ini yang sering kali yang waktu saya trading market Amerika yang sering saya cermati adalah indeks pengangguran ya, membaik atau memburuk, terus kemudian pengumuman suku bunga, terus satu lagi adalah mengenai laporan keuangan perusahaan ya, laporan keuangan. Jadi dirilisnya earning, laporan. Jadi ini pendapatannya bagaimana. Jadi laporan keuangan kuartalan ya itu keluar itu. Nah, itu seringkali yang menjadi barometer saya untuk menentukan market kondisi bergerak ke arah mana. Itu pasar Amerika. Ini saya berbagi ya tentang market US nih. Nah, itu dicermati kita di Asia, di Indonesia, karena kita sedikit banyak kita melihat kondisi Dow Jones Amerika, dan kita tahu bahwa institusi keuangan mereka sudah mature dan banyak sekali institusi keuangan mereka yang berinvestasi keluar Amerika ke market kita, namanya emerging market istilahnya. Mereka masuk ke Indonesia, mereka masuk ke negara lain Asia, ya. Mereka invest ke industri pasar modal kita. Nah, harus tahu juga ketika mereka invest keluar, itu lebih beresiko daripada mereka, karena mereka menebak arah pergerakan kita, itu kan unpredictable juga. Mereka tidak seperti kayak mereka mengenal betul dan mereka yakin betul pondasi ekonomi negara mereka, Amerika, dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia kalau anggaplah lagi bergejolak, turbulence, ada demo lah, inilah pemerintahan, peralihan pemerintahan dan sebagainya, kebijakan ekonomi baru. Nah, ini kan buat mereka unpredictable banget gitu loh. Dan sehingga membuat ini menjadi, ketika mereka investasi ke sini, ini adalah investasi dengan resiko yang tinggi. Mereka melihat Indonesia sebagai negara invest yang tinggi resikonya. Jadi ketika ekonomi mereka bagus ya, dan suku bunga naik dan lain sebagainya, berarti ekonomi mereka udah jalan kan, udah comeback. Sedangkan di Indonesia masih uncertainty. Nah, terjadi aliran dana yang keluar untuk kembali ke sana lagi. Mereka akan cari yang safe. Kita belum ngomong naiknya suku bunga 10 tahun ya. 10 yield bond-nya mereka naik juga dan lain sebagainya. Jadi efek domino, ini kita bicara mengenai efek domino. Yang kita khawatirkan adalah terjadi eksodus. Uang mereka yang masuk ke kita ini mengalir kembali keluar, kembali ke Uncle Sam, negara Uncle Sam. Ini yang kita
kita khawatirkan, yang banyak negara khawatirkan. China yang pasar sahamnya dimasukin oleh institusi keuangan dari Amerika. Ya, harap saya Bapak Ibu jelas ya apa ya yang terjadi belakangan 2 hari ini. Ya, khususnya kenapa sih market kayak gini dan apa sih taper itu apa sih gitu ya, pada banyak yang ngerti. Jadi video kali ini saya mengkhususkan diri untuk membahas lebih lanjut mengenai tapering itu seperti apa. Nah, good news-nya adalah ketika video saya ini dibuat, kelihatannya The Fed memberikan sinyal. Kalaupun mungkin nanti isu taper akan diberlakukan di akhir tahun ini, suku bunga tidak akan segera, mereka tidak akan naikkan. Mereka sudah mengatakan itu, sehingga market Amerika ketika saya bikin video ini mulai rebound lagi ya. Jadi lagi-lagi balik lagi ke suku bunga, dan kalau kondisi Dow Jones pada penutupan akhir pekan ini ditutup hijau, ya sudah aman. Buat kita di IHSG minggu ke depan potensial untuk rebound. Ya, itu kelihatan dari chart, sebenarnya udah kelihatan juga kalau IHSG hari ini kan udah berhasil nutup gap. Ya, potensi mantul dari support gitu ya. Dari hal-hal seperti itu kita sudah bisa melihat sebenarnya, oh dari technical sebenarnya sih potensial sih. Dan sebenarnya isu Amerika, isu ekonomi perekonomian global itu seperti ya mengambil porsi, mengambil sentimen, tapi sentimen itu sebenarnya nggak terlalu banyak, lebih ke sedikit mungkin untuk beberapa saat akan memicu orang impulsif, tapi setelah aksi impulsif tadi market menjadi sadar, menjadi adem, menjadi tenang, dan kembali lagi mereka rebound lagi. Nah, jadi cepat, recovery-nya cepat. Nah, ini coba kita lihat lah. Kita lihat di ini ya, kita lihat di composite. Ini kan kelihatan nih composite kita nih. Ini composite kita kelihatan, dia udah nutup gap yang di sini. Ya, yang mana saya bilang, wah good news. Dan setidaknya harga penutupan hari ini masih di atas harga penutupan harga low kemarin. Itu juga satu indikator yang baik sih saya bilang. Tanda-tanda untuk rebound juga cukup besar, apalagi kita tahu beberapa waktu ini IHSG masih bergerak di range ini yang kita bilang tadi kemarin, 6045 sampai 6144. Ya, ini masih bergerak di range ini, dan asing hari ini good news-nya membukukan net buy 107,7 miliar. Dan transaksi hari ini kembali transaksinya sangat-sangat rendah, yaitu 8,29 triliun saja. Jadi kelihatan banget turunnya hari ini nyaris sebenarnya tanpa volume, kecil. Jadi tenang-tenang aja bagi Bapak Ibu untuk trading di market yang seperti ini. Nah, trading market seperti ini mungkin nanti saya akan beberapa waktu ke depan saya akan bagikan mengenai cara trading dengan swing trading ya. Ini bagaimana cara kita untuk beli di support ya. Nanti kita akan bagikan di video berikutnya, mungkin di hari Senin saya akan buat market review dengan topik swing trading. Ya, trading dengan kondisi market seperti ini. Bagaimana cara kita buy on weakness gitu ya. Itu buat pembekalan buat Bapak Ibu bisa belajar dengan baik. Oke. Terus kalau weekly-nya bagaimana kondisi weekly? Nah, kelihatan kalau weekly juga memang masih sideways ya. Masih sideways, dan ini hapus saja enggak supaya lebih jelas lihatnya. Nah, ini lagi sideways ya. Masih bergerak di sini aja flip flop dan masih di dalam selendang, masih menurut saya masih oke banget. Dan kalau lihat ini IHSG berpotensi untuk rebound minggu depan. Kecil lah kemungkinan ada turun lagi di sini. Ya ngeri aja gitu. Tapi apapun bisa terjadi. Cuma saya lihat kalau lihat hari ini pengumuman Dow Jones bahwa tidak menjamin tidak akan naik suku bunga, kemungkinan besar minggu depan akan hijau sih. Jadi silakan cermatin aja. Kalau lihat bulanannya bagaimana? Nah, secara ini udah akhir bulan Agustus juga kan. Ya, lihat kalau bulan depan ya kelihatannya bakal. Nah, banyak orang mengatakan bahwa ya bulan September seringkali merah. Ya, mungkin akan modelnya mirip-mirip gini. Rebound dulu ya, seperti bulan Agustus ini candlenya. Rebound dulu terus kemudian dia swing, dia masih di areal ini ya. Kalau saya bilang sih pada dasarnya IHSG masih cukup kondusif. Ingat, di saat market merah, pasti ada peluang untuk dapat profit.
Tapi di saat market hijau juga kita harus berhati-hati karena kita bakal kena jebakan Batman juga cukup besar. Jadi walaupun market merah atau market hijau tetap ada peluang bagi kita untuk dapatin profit ya. Oke, itu secara composite. Terus bagaimana dengan sektoralnya? Kita coba lihat. Sektor basic masih di areal ini ya, masih di sideways, area sideways, dan yang nguji support lagi. Nah, yang saya khawatirkan kalau dia udah berkali-kali nguji support 1, 2, 3. Nah, kalau dia nggak beneran rebound, ini potensi jebol. Jadi sering kali dia kena support itu kayak menghujam gitu ya. Akhirnya robek juga, jebol juga ya. Itu yang kita hati-hati. Sama hal dengan resisten. Kalau dia coba kena resisten gagal, kena resisten gagal. Nah, yang ke berikutnya bisa saja dia dobrak dan bisa terbang ya. Ini DX Basic, terus Consumer Cyclicals, ya masih di seputar sini aja, santai aja, masih di level selendang. Harapan saya dia juga lanjut lagi ya, ini terlalu sering di sini-sini juga nih. Dia lanjut dan dia breakout bikin higher high. Itu marketnya udah berarti bagus lah itu. Kemudian energi, nah lagi nguji lagi, support lagi di sini ya, lagi-lagi di sini. Harapan kita dia kalau dia jebol support ini, jebol, ya IHSG berarti potensial besar untuk turun lagi loh. Harapan kita dia nggak sampai turun banget ya. Mungkin bisa saja sih September dia bisa koreksi lebih dalam, tapi semoga aja segera recover. Sektor finance juga masih tertahan di level support. Lihat beberapa kali kena, dia harusnya bisa mantul. Dan ini harapan kita dia juga mantul lagi. Terus sektor healthcare dia lagi di support dan kena resisten. Kalau dia bisa berdobrak ini silakan mulai cicil beli ya. Ada beberapa emiten yang saya lihat cukup menarik reboundnya di sektor ini. Terus sektor industri tertahan support juga. Wah, ini ambigu banget, marketnya lagi ambigu banget ya. Terus sektor infrastruktur juga kelihatannya kayak gini juga bakalan turun lagi, tapi nggak apa-apa, kita harap-harap dia masih tertahan level support. Pada di support semua nih. Consumer non cyclicals tetap kita hindari. Properti juga menuju ke bottom ya, menuju support juga. Wah, sentimennya cukup kuat nih untuk koreksi nih. Sektor tekno mulai rebound. Nah, ini kayaknya yang paling oke cuma tekno doang nih, satu nih. Yang lain kayaknya udah ngeri-ngeri sedap bakal ini. Oh, ini juga oke. Ya, transportasi juga oke. Dia tertahan support uptrend, potensi untuk rebound minggu depan cukup besar. Ya, ini secara sektoral. Kemudian kita akan lanjut ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Apa sih kira-kira yang bisa kita lihat di minggu depan? Di hari Senin lah, setidaknya. Oke, lumayan ada kira-kira 5, 6 sebenarnya. Cuma nanti bisa aja lebih. Coba kita cek. Pertama, United Tractor. Ini kita cari yang posisinya mau rebound dan tertahan ya. Ini kelihatan oke nih. Ini kalau dia bisa rebound, ini menarik banget karena membentuk triple bottom. 1, 2, 3. Ini kalau dia breakout, keren lah ini. Ya, kita coba cek level seperti kayaknya ini bisa jadi resisten ya. Ini kira-kira aja. Jadi kalau dia bisa breakout ini, wow, ini keren lah ini. Ya, berarti triple bottom. Terus kemudian ada bull. Sudah lama kita nggak lihat ini emiten. Ini juga beberapa kali swing di sini. Dan saya harapkan dia bisa segera rebound. Ya, dia beberapa kali swing. Besok kalau dia mampu breakout, bam. Nah ini kan kena koreksi. Nah ini kalau dia bisa dobrak, berarti trennya cukup bagus. Ini bull ya. Terus kemudian Akra. Nah, ini Akra di dalam jalur uptrendnya dia keren banget hari ini. Lanjut lagi kalau dia besok bisa breakout. Ini saya pindahin aja yang tengah ini.
Ini kalau dia besok bisa breakout 3890 silakan deh. Hajar bleh. Kemudian selain Akra ada MPPA. Ini juga menarik ya, walaupun transaksinya masih kecil sih saya bilang. Cuma saya lihat ini ada tanda-tanda menarik, bagus. Dia kalau bisa naik di atas skyline silakan cermati ya, ini membentuk kantong semar juga. Target selanjutnya bisa ngikutin ini. Habis MPPA, yang berikutnya saya lihat adalah Hill. Nah ini Hill ini, walaupun transaksi masih kecil, tapi saya lihat dia kok chartnya menarik ya. Dia udah mulai rebound, breakout lah istilahnya. Tambah kalau dia juga besok bisa naik ke level ini nih. Walaupun saya lihat ini potensi pergerakan bisa saja slow, ya bisa saja slow. Tapi kalau dia bisa breakout ini, cakep nih. Dia bisa membentuk cup and handle juga kalau dia bisa naik sampai sini. Ya, ini 1, 2, ya. Kalau dia bisa slit, wow, keren. Spekulatif aja, spekulasi ya di emiten ini. Selain itu ada beberapa yang kita cermati, salah satunya adalah tentu saja SMGR ya. Ini kena support dan dia mulai mantul. Harapan saya besok dia juga lanjut. Terus kemudian ada yang lain, Bevin. Bevin juga cermatin, ini juga bagus ya. Pullback, naik, naik, pullback, naik, koreksi lagi, dan dia kalau bisa breakout ini silakan. Ini saya anggap garisnya saya pindahin ke atas saja. Nah ini, jadi kalau dia bisa naik di atas ini, cermatin ya. Ada beberapa emiten lah yang tadi silakan. Nanti silakan Bapak Ibu atur strateginya. Bisa lihat dari sini juga nih ya trading plan-nya. Ini trading plan-nya. Kalau mau dia dobrak targetnya bisa ngikutin ini ke 1210 dulu. Oke, itu tadi rekomendasi. Berikutnya kita akan masuk ke segmen ulasan saham ya, konsultasi. Apa aja saham-saham yang masih jadi pertanyaan Bapak Ibu. Pertama, yang masuk pertanyaan kita adalah agro. Wah, agro nih, bikin galau ya agro nih ya. Good news-nya adalah asing masuk. Hari ini asing masuk 10 miliar. Jadi kalau saya bilang besok momentumnya cukup besar minggu depan. Harusnya masih comeback, jalan lagi ya. Ini belum selesai lah. Ini saya, kalau dia besok bisa dobrak ini, level 2470, target selanjutnya ngikutin ini. Masih ngikutin ini trennya ya. Agro masih hold ya, weekly-nya juga cakep, dia kena selendang, nguji support, dan kalau minggu depan dia bisa rebound, wow, agro berpotensi lah. Agro saya masih jagoin ya, saya masih pegang ini emiten, kayak belum selesai. Terus kemudian habis agro ada Akra. Akra tadi sudah kita bahas ya. Weekly-nya juga cakep banget tuh weekly-nya. Ini hold aja lah ya. 3810 jadi 3890 kalau bisa tertembus silakan lanjut. Kemudian Bank BANK 2695. Waduh, udah jebol ini nih, udah jebol skyline. Kalau saya kok lihat benteng terakhir di sini. Ya ini saya panjangin, saya pindahin aja ya. Nah, ini bentengnya terakhir nih. Kalau jebol ini, goodbye deh. Goodbye ya. Saat ini, kalau belum sempat jualan, ini bentengnya kita terakhir. Kalau jebol ini, jangan ragu-ragu untuk cut loss. Sementara masih mau kekeh, nahan dulu, ya it's okay lah. Terus BBHI. Average 2725. Ya, good news-nya adalah udah nggak ada gap di sini, ada gap-nya di bawah, tapi moga-moga dia rebound dari skyline. Asing juga terlihat masih masuk, jadi kalau kita lihat dia potensi untuk naik cukup besar. Dia bisa breakout level 2500 kayaknya menarik untuk dicermati nih ya. Breakout 2500, bam. Target ke berikutnya ke 2980.
Ini BBHI. BBHI pada dasarnya trennya juga masih oke. Ini Bang Alo ya, bukan Bang Harda. Udah berubah nama. Jadi harusnya dia trennya masih bagus. Dia mau right issue juga harusnya. Sudah belum ya BBHI? Kayaknya sudah deh. Atau mungkin dia mau right issue yang kedua mungkin, atau yang keberapa. Oke, Era di 590 dan 580. Era bagaimana? Aduh, benteng terakhir di sini nih. Kita pasang lagi. Benteng terakhir. Wah, kalau mau jualan pokoknya nawar aja pokoknya. Kalau bisa jangan jangan jualan ya. Nah, kita lihat ini areal ini benteng terakhir di sini. Ini kita turunin lah. Ini areal yang patut kita cermati. Harapan saya bisa rebound untuk comeback ke jalurnya ini ya. Kalau lihat weekly-nya, coba lihat weekly-nya. Lihat weekly-nya sih ya nggak kaget juga sih, secara dia udah jebol selendang, lanjut harusnya dia ke skyline. Nah, kalau ngomong skyline, ini target penurunan ya, berarti masih turun lagi. Berarti dia bisa ke sini nih, ke level ini, 484. Nah, coba kalau lihat di daily 484 sih ke sini mampus saja. Jangan sampai ya, jangan sampai. Moga-moga dia mantul ya. Kita pray harder ya, lebih keras lagi doanya. Kemudian friend ini kalau lihat daily-nya memang udah jelek ya, tapi kalau lihat weekly-nya ini sebenarnya masih bagus banget, dia masih di sini, dan saya targetnya oke lah. Kalau ke sini terlalu tinggi, target saya ke sini dulu deh. Ya, kalau ke sini terlalu tinggi, target saya ke sini dulu deh. Nah, lihat chartnya, pada dasarnya dia membentuk chart trend yang bagus sebenarnya. Jadi potensi breakout cukup besar. Nah, kalau lihat weekly-nya bagus kan? Nah, kalau lihat daily-nya yang ngeri-ngeri sedap. Harapan saya dia bisa mantul lah dari level ini. Ini benteng terakhirnya. Saya kasih lagi. Biasalah ya, kita kasih, Pak, tolong Pak. Terakhir deh, terakhir. Kalau ini jebol saya beneran deh. Saya cut loss. Nih, 120. Kalau jebol ini goodbye. Goodbye dulu deh. Karena potensi untuk kesini cukup besar. Oke? Terus habis itu JAST 197 berharap mantul di skyline. Oke. Let's ya, berharap mantul ya, berharap mantul. Hari ini nyebelin banget. Tapi kalau lihat weekly-nya sebenarnya dia masih oke, masih di sini, masih potensi untuk naik. Kalau lihat weekly-nya nggak mungkin dia cuma naik sedikit habis itu dia nge-swing gini. Terus habis itu udah bubar. Harusnya dia potensi untuk naik, apalagi transaksi smart money-nya juga cukup besar di sini. Harusnya nggak usah khawatir sih. Kalau kita tarik garis trendline ini ke sini, ya ini sebenarnya udah agak jebol sih. Moga-moga lah ini cuma untuk bikin galau saja lah. Tapi kalau jebol, eh trading plan-nya sudah jebol support dan harus cut loss ya, cut loss dulu ya, nurut ya. Saya lihat ini bottomnya lah. Ini benteng terakhirnya ini, jebol ini silakan jual ya. 160. Jebol 160, silakan lepas. Jangan ditahan-tahan lagi. Terus keren, harga 180. Keren. Hmm. Ya, harapan saya dia mantul dari sini sih. Pada dasarnya dia masih oke lah ini. Lihat, chartnya masih oke. Sabar aja. Ingat ya, keren ini adalah emiten dengan ada yang gerakin pastinya, market provider, market makernya. Jadi saya bilang kalau di sini sabar aja. Setelah biru-biru biasanya dia koreksi sideways, habis itu dia tiba-tiba bam, dia dobrak lagi. Ya. Terus tebik.
Tebik juga udah di support, udah ada di trendline ini juga. Ini kalau saya ganti warna ini lebih kelihatan nih. Nah ini. Dia serap tertahan dan dia rebound. Kalau lihat weekly-nya, dia masih di sini sih, masih di area apa namanya dekat selendang, dan dia beberapa kali biasanya memang sudah suka begitu, suka agak masuk ke dalam gitu ya. Pada dasarnya trennya masih bagus, masih weekly-nya masih di jalur uptrend, hold aja. Potensi bisa rebound nih kayak gini nih, tiba-tiba dead naik, bisa tiba-tiba ditarik ya. Kemudian terakhir Telkom. Average 3220 boleh beli kemarin karena mantul bottom selendang. Baru beli. Oh, baru beli tadi karena mantul. 3320. Dan sekarang oh, kemarin belinya. Oke ya. Nggak apa-apa, dia masih di sini kok, masih aman. Malah saya bilang kalau dia mantul di sini ada potensi kelihatan mantul, berarti trennya bagus. Berarti siap average lagi. Ya, average lagi. Harapan saya kalau mau nambah sebaiknya tunggu dia di atas selendang lebih valid karena dia membentuk kurva naik gini, kayak gini nih. Nah, kalau di sini kan spekulatif banget. Nah, beli ketika dia di sini. Nah, walaupun dia swing, dia mantul lagi. Nah, kita baru confirm beli lagi di sini. Jadi lebih bagus beli ketika hijau sebenarnya. Ya, itu lebih jauh, lebih confirm. Maksudnya confirm, oh dia kayaknya bakal sentimennya akan naik. Walaupun merah-merah gitu ya wajar lah, namanya dinamika ya. Namanya juga pergerakan market. Wajar lah kalau dia merah-merah gitu. Kalau malas lihat gitu, lihat weekly-nya aja, lihat. Oh, ini kena ini sih potensi swing dulu untuk naik, tapi ya harapan saya dia bisa ini kan beberapa kali dia coba dobrak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau dia bisa dobrak ini jebret dia naik. Ini asing juga masuk terus nih. Jadi harusnya ini bakal bagus. Harapan kita bakal bagus ya. Kalau lihat monthly-nya dia sideways di sini udah cukup lama. Boring juga sih ya sideways terus. Tapi Telkom memang emiten kelas berat sih. Jadi jangan berharap bakal segera rebound punya. Ya, itu dulu video akhir pekan kita ya. Jangan lama-lama juga, udah 30 menit begini juga ya. Untuk ulasan saham dan rekomendasinya dan market review. Terima kasih Bapak Ibu sudah nonton. Jangan lupa saya ajak Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe. Tekan tombol loncengnya ya, notifikasi supaya kita kalau ada upload video-video baru Bapak Ibu dapat notifikasinya, dan jangan lupa untuk di like dan share video-video kami. Ya, itu dulu. Selamat berakhir pekan semuanya, dan doa saya minggu depan kita bisa dapat profit lagi, cuan lagi. Stay safe semua, stay healthy, and God bless you all.